bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua yang saat ini sedang mengalami cuaca ekstrim, yang kebanjiran ataupun yang pH tanahnya itu sering ngedrop. Itu mungkin ini bisa jadi solusi ya bagi petani yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk merawat ataupun menolong tanaman cabai saya langgeng 58 yang ini ya. Ini yang kemarin sudah saya perlihatkan juga, yaitu saya posting dia mati. Nah, penyebabnya ini kalau menurut analisa saya, yaitu media tanam yang sudah kurang baik lagi, yang sudah rusak, artinya sudah terlalu banyak bahan-bahan kimia yang sudah saya masukkan. Kemudian dia ada yang menjadi residu yang sehingganya ia menyebabkan keasaman media tanam, kemudian memancing pertumbuhan mikroba-mikroba ataupun patogen-patogen jahat yang sehingganya menyebabkan tanaman cabai saya ini mati, yang langgeng 58 ini, yang 2 bedeng ini ya. Nah, kalau yang 2 bedeng ini saya rasa ini sudah tidak tertolong lagi, ini sudah mati dia. Nah, yang akan saya tolong, yang akan saya obati, yang akan saya rawat itu yang di belakang sana, yang insya Allah nanti masih ada harapan ya sahabat tani. Nah, ini ya sahabat tani, ini kondisinya seperti ini. Kalau yang tidak mati dia produksinya masih sangat bagus, sangat aman nih, masih sangat banyak dan sangat besar-besar tuh. Sahabat tani bisa melihat. Nah, ini ya tunas-tunas air masih terus berlanjut, masih terus muncul, yang sehingga ini sangat sayang sekali apabila ini saya basmi ataupun saya ganti dengan tanaman yang baru. Nih, bunganya masih sangat mantap sekali. Pada hari ini saya akan melakukan pengocoran, yang terutama yang pertama sekali untuk memperbaiki kondisi media tanam. Karena kalau kondisi media tanamnya itu kurang baik, tentunya tanaman kita walaupun dipupuk sebanyak apapun, itu tentunya tidak akan maksimal hasilnya ya. Yang pertama tidak akan terserap, kemudian yang kedua justru nanti akan menyebabkan bahaya yang sehingganya tanaman kita bisa mati. Contohnya seperti pH-nya itu menjadi asam, kemudian pertumbuhan patogen jamur itu bisa lebih cepat, yang sehingganya ya itu bahayanya tanaman kita bisa mati. Di sini langsung saja saya sebutkan mengenai bahan yang akan saya gunakan dalam pengocoran kali ini ya. Ini fungsinya untuk memperbaiki kondisi media tanam ya, jadi memperbarui agar kondisi media tanam itu kembali normal lah sahabat tani, yaitu mengurai residu-residu kimia yang selama ini kita berikan, kemudian memperbaiki kondisi porositas tanah, serta mengembalikan kehidupan mikroba-mikroba yang tentunya mikroba baik ya, yang mikroba yang mampu mengurai ataupun melawan patogen-patogen jahat. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan yang pertama yaitu Selaras Ultimate. Nah, ini adalah organik hayati dan pembenah tanah. Ini pupuk ini dengan nanoteknologi yang 100% larut dalam air ya sahabat tani. Ini bisa digunakan untuk pengolahan lahan. Jadi sebelum tanam, saat pengolahan lahan, kemudian memperbaiki kondisi media tanam seperti yang akan saya lakukan kali ini, yaitu ketika tanaman sudah tua, sudah terlalu banyak bahan-bahan kimia yang kita masukkan ke dalam media tanam, yang sehingganya menimbulkan residu. Nah, ini adalah salah satu pupuk yang saya gunakan ya, yaitu pupuk pembenah tanah. Nah, untuk kandungan dari Selaras Ultimate ini sangat lengkap sekali. Di situ ada organik C 28,05%, kemudian ada ini rasio CN itu 11,36. Wah, pokoknya banyak banget, ini bahasanya Inggris semua. Saya sulit untuk menyebutkannya ya. Nah, ini jadi dari segi bahan kandungan organiknya itu sangat banyak, lengkap, dan ini dilengkapi dengan mikroba baik tentunya ya, mikroba yang mampu mengurai, menghancurkan residu-residu kimia yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan, yang menyebabkan keasaman lahan, itu bisa dimanfaatkan kembali oleh tanaman kita, yang sehingganya media tanam kita menjadi normal. Nah, ini adalah fungsi utama daripada Selaras Ultimate ini. Nah, yang jelas ini saya mendapatkan referensi dari sahabat saya ya, sahabat anak saya yang petani juga, dia petani senior. Dia merekomendasikan pupuk ini, dan maka saya juga ini mencoba dan sekaligus saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat tani semua. Kemudian untuk pupuk yang selanjutnya, nah ini yang pasti sahabat tani sudah banyak kenal dengan ini, yaitu POC Agrofalcon Super Aktif, di mana dia manfaatnya menambah kesuburan tanah karena mengandung mikroba yang mampu memperbaiki kesuburan fisik tanah, dapat mencegah hama, mengaktifkan unsur-unsur hara tanah, dapat mengikat air di dalam tanah, kemudian dia tidak ada efek samping.
mempercepat waktu panen, hemat biaya, menyuburkan dan mengeburkan tanah yang rusak. Nah ini ya sahabat tani, untuk POC Agrovalkan ini memang sangat bagus sekali, sudah saya buktikan sendiri untuk khasiatnya dan untuk kandungannya. Dia juga cukup lengkap. Nih ada C organik, NPK, N organik, dan kondisi pH itu 6,8 dan dilengkapi dengan unsur mikro yang juga cukup lengkap sekali. Nah untuk pH dari selaras ini dia pH-nya berada di angka 8,84 ya. Nih kondisi pH 8,84. Nah nanti akan membantu menetralkan pH pada media tanam ya. Jadi media tanam saya ini memang sudah cukup tua nih, akarnya sudah sampai sini-sini ya. Dia sudah pecah-pecah, sudah rusak. Nah makanya ini akan saya gunakan untuk memperbaiki media tanam saya. Oke, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya, sahabat tani. Nah, oke, sahabat-sahabat tani semua, di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak 20 liter ya. Jadi ini perlu sahabat tani ingat, ini adalah dosis per 20 liter air. Nah, untuk 20 liter air di sini saya menggunakan dosis sebanyak 3 sendok makan ya. 3 sendok makan per 20 liter air. Nah, tapi 3 sendok makannya segini ya, tidak full. Nah, ini dia bentuknya agak seperti pasta karena dia mengandung mikroba yang aktif ya. Jadi mikrobanya itu aktif di dalamnya. Dia agak lengket, tapi nanti kalau dilarutkan dalam air itu sangat larut. Nah, seperti ini. Ini untuk selarasnya 3 sendok makan. Kemudian yang selanjutnya untuk pupuk POC Agrovalkan Super Aktif. Ini saya menggunakan dosis sebanyak 100 ml. Nah, ini gelasnya ini 50 ml. Saya menggunakan 2 gelas takar ya. Nah, kemudian kita aduk, kita larutkan sampai benar-benar terlarut. Nah, seperti ini nih bentuknya nih. Dia langsung larut dalam air. Nah, jadi cukup menggunakan 2 ini ya sebagai pembenah tanahnya. Nah, selanjutnya kita aplikasikan dengan cara dikocor ke bagian pangkal batang langsung ya. Untuk dosisnya itu 100 ataupun 200 ml per tanaman. Nah, jadi ini nanti semua residu-residu kimia itu akan segera diurai, yang sehingganya kondisi media tanam kita akan kembali normal ya. Kembali normal, pH-nya netral, kemudian nanti penyerapan unsur hara itu bisa dimaksimalkan lagi. Ya Allah, tanaman yang masih ada ini yang belum terlanjur mati ini insya Allah nanti bisa tertolong ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah oke, para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada, jadi demikian tadi ilmu yang saya dapat bagikan dalam video kali ini dalam kesempatan hari ini ya, yaitu ini sangat sayang sekali apabila tanaman yang sudah tua ini yang masih produktif itu tidak kita rawat ya. Ini harapan saya semoga masih bisa dipanen lagi karena buahnya ini masih sangat alhamdulillah ya, masih sangat banyak walaupun kondisinya sudah kisut-kisut ibaratnya kalau orang tuh sudah usam ya, jadi kurang segar lagi karena memang media tanam saya itu adalah 100% tanah liat, jadi sangat dimaklumi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua yang saat ini sedang mengalami cuaca ekstrim, yang kebanjiran ataupun yang pH tanahnya itu sering ngedrop, itu mungkin ini bisa jadi solusi ya bagi petani yang membutuhkan. Tapi kalau yang tidak membutuhkan mungkin dia akan tidak peduli ataupun bahkan akan mencemoohkan lah ya, ataupun bahkan membuli. Nah, sudah biasa ya bagi saya. Yang jelas di sini tujuan saya berbagi ilmu, bukan untuk menggurui, bukan untuk memaksa agar sahabat tani itu menggunakan metode saya, itu tidak ada sama sekali keniatan saya. Yang jelas niat saya murni tulus berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya alami dan yang saya terapkan tentunya ya, dan yang sudah terbukti juga seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.